Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Paro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Nelly Sururoh. Saya Riri Rosida. Saya Fitria. Kami akan melakukan coaching dengan proses alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Waalaikumsalam, Bu Nelly. Kayak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Riri ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Ya. Jadi yang pertama nanti kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian, tentang kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini, gitu ya. Kemudian nanti coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya. Nah kemudian nanti saya juga akan nilai dan amati bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Ada 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, baiklah. Pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Yang saya lakukan itu adalah pressure, terus menanya aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada siswa. Oke, jadi ada 3 Bu ya? Iya. Oke, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi? Pada yang saya lakukan pada saat kegiatan ini adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Kemudian indikator ketercapaiannya pada coaching hari ini apa Bu? Yang saya lakukan adalah ingin menemukan solusi ya dari permasalahan dan menentukan langkah-langkah masalah dari coaching. Oke, baiklah. Jadi nanti Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Fitria Bu ya? Iya. Iya. Kalau gitu silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Bu Riri. Apa kabar Bu? Kesibukan apa yang Ibu sedang jalani saat ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Saat ini kesibukan saya lagi mempersiapkan soal-soal untuk penilaian akhir semester. Gini Bu, sekalian saya mau ngobrol sama Ibu. Ada waktu Kak Bu? Ya alhamdulillah kondisinya lagi ada jam kosong nih. Jadi bisa saja. Ini Bu, saya ini ingin menceritakan tentang seorang siswa saya di kelas, ya, yang kerjaannya itu datang ke sekolah hanya tidur aja. Terus apalagi di jam pelajaran agama terutamanya, sehingga banyak nilainya itu masih kosong, dan ada juga nilai ulangan hariannya juga kosong gitu Bu. Nah sementara kan sebentar lagi kita mau ulangan pas kan Bu, penilaian akhir semester. Nah karena kalau dia tidak melengkapi tugasnya, nanti dia tidak akan bisa ikut ulangan, di akun BCN-nya nanti akan diblokir. Nah terus saya itu juga sudah ada mendatangi gurunya. Ternyata kata si gurunya ini, anaknya ini belum mengerjakan tugas, berarti kan tidak ada pergerakan Bu ya dari anak ini. Nah sepertinya anak ini ada masalah Bu.
Oh, jadi yang kita mau bicarakan ini tentang anak murid yang di kelas 10D. Iya Ibu. Nah, saya ini ingin sharing lah masalah ini ke Ibu, karena si anak ini dikasih tahu tidak mempan. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin membantu anak murid saya ini Bu, biar dia tidak keseringan tidur lagi di kelas dan bisa melengkapi nilai-nilai tugasnya dan bisa mengejar ulangan hariannya di mata pelajaran yang masih kosong, dan pokoknya tidak ada lagi lah kesulitan saat akan mengikuti PAS. Yang bisa saya lakukan agar anak ini mau berubah, setidaknya tergeraklah hatinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi Ibu ingin membantu si anak ya, supaya anak ini kedepannya rajin gitu Bu ya. Oke. Iya Bu, saya ingin membantu si anak ini agar tidak melulu tidur di jam pelajaran dan berharap dalam menyelesaikan tugas-tugasnya supaya anak ini kedepannya tidak mengulangi lagi hal yang sama. Itu juga demi kebaikan anak ini Bu. Sikap atau perubahan apa yang ingin Ibu harapkan untuk anak yang seperti ini? Saya berharap Bu ya, dia tidak melulu tidur di dalam kelas lagi dan bisa lebih bertanggung jawab terhadap semua nilai tugas dan ulangan hariannya yang masih kosong itu di beberapa mata pelajaran. Terus selain itu dia bisa mengungkapkan masalah yang ada di dalam dirinya. Kenapa bisa tidak mengerjakan tugas? Padahal kan tugas itu bisa dikerjakan di rumah. Oke, kita kan tahu Bu ya, ada anak yang aktif, yang sering masuk, mungkin kita kasih di angka 10 gitu Bu ya. Nah, terus kira-kira untuk anak ini Ibu memberikan nilai di angka berapa? Kalau saya lihat ya Bu ya, anak ini itu ada di angka 5, sekitar 5 lah Bu ya, karena masih banyak nilai yang kosong dan ulangan harian dia masih belum terpenuhi, dan saya juga sudah mengingatkan tapi masih belum ada perubahan. Ya, Ibu kan memberi kondisi dia saat ini di angka 5 Bu. Kira-kira untuk jika ke depannya Ibu sudah melakukan ini, maunya Ibu di angka berapa sih anak ini? Kalau saya Bu ya, tidak muluk lah ya, karena kita tahulah anak ini seperti apa. Kira-kira kisaran di angka 7. Itu saya rasa sudah cukup Bu untuk dia. Yang terpenting dia tidak suka tidur terus dan bisa melengkapi nilai-nilai yang masih kosong. Oke, Ibu kan ingin di angka 7 tadi ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan agar tercapainya di angka 7 tersebut? Nah, itu yang saya pikirkan Bu. Apa yang bisa saya lakukan agar anak ini bisa berubah dan tanggung jawablah terhadap pelajarannya. Nah, menurut Ibu, anak ini sukanya diperlakukan seperti apa yang membuat dia bisa menyelesaikan semua tugasnya? Sepertinya saya akan melalui dengan mengajak ngobrol ya Bu ya, dari hati ke hati tentang alasan kenapa dia tidur di jam pelajaran, terus dan banyak nilai-nilai yang belum dia kejar, masih kosong. Mungkin ada apa ya Bu ya, ada permasalahan
yang dia hadapi, entah itu dari guru atau dari teman atau mungkin dari dirinya sendiri, atau dia suka ngegame kan biasanya Bu. Nah terus kemudian saya juga akan memberikan tenggak waktu kepada dia itu sekitar seminggu lah Bu ya, untuk melengkapi nilai-nilai yang kosong dan ulangan harian itu sebelum pas lah. Dan saya juga akan berkomunikasi kepada orang tuanya agar bisa mengontrol anak ini di rumah dan mengawasinya. Oke, baiklah. Jadi Ibu akan melakukan hal apa memungkinkan Ibu Fitria dalam waktu dekat dalam minggu ini? Sepertinya hal yang bisa saya lakukan mungkin hari ini Bu ya, di saat jam pembelajaran, di istirahat kedua lah Bu ya, setelah jam pembelajaran, dimana kan nanti itu waktunya lumayan panjang Bu ya, di istirahat kedua. Nah nanti saya bisa ngobrol panjang itu sama si anak ini dan lebih terbuka lah ya. Saya juga akan berikan batas waktu agar dia bisa menyelesaikan tugas secepatnya sebelum pas. Oke, lumayan panjang ya pembicaraan kita pada hari ini. Baiklah Bu Fitria, jadi apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini? Awalnya itu saya bingung Bu, harus melakukan apa gitu kan, karena sebelumnya anak ini sudah saya ingatkan tapi masih belum ada pergerakan dan respon gitu. Tapi ya sekarang saya jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan untuk membantu anak ini. Baiklah Ibu Fitria, semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan ya, dan anaknya berubah karena ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Nelly. Nah, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Fitria ya. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Dari hasil yang tadi ya, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yang mana itu adalah tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, melalui alur ini saya bisa menggali terus menemukan solusi dan permasalahan. Iya, tadi saya juga sudah lihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Fitria sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali potensi dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Fitria, dan Ibu Fitria bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Lebih bisa memahami lagi ya Bu ya proses kita sehingga bisa melakukan coaching ini bisa lebih baik lagi. Oke, baiklah, terima kasih Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Makasih banyak Ibu Nelly. Iya, sama-sama. atas bimbingannya. Iya. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai coaching Bu Nelly ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Nelly. Yang pertama itu mendiskusikan rubrik penilaian kita pada kegiatan coaching hari ini. Terus coach dan coachee akan saya amati dan saya
menilai sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Terus nanti bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci ya Bu ya. Dan bagaimana coach ini menanggapi pertanyaan yang ibu ajukan. Terus jangan lupa disesuaikan prinsip coachingnya, kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu ya, pertanyaan yang akan saya tanyakan ke ibu, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada saat coaching hari ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini ada 3, yaitu present atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Terus indikator ketercapaiannya apa pada coaching hari ini apa? Jadi saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Baik Bu Nelly, silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Riri Bu ya. Nanti semoga berjalan dengan baik dan Iya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Riri. Bu Riri kenapa ya? Kok saya perhatikan kayak murung, kurang bersemangat seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, mengganggu waktunya Ibu. Tidak. Kenapa nih? Gini Bu, saya mau curhat, boleh nggak Bu? Boleh. Ini kebetulan Ibu sudah tidak ada jam ngajar. Bisa? Kenapa nih? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oke, coba ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat nggak beberapa hari lalu kita kan ada pengawas tuh datang melakukan supervisi tuh di kelas. Nah, terus saya itu dari hasil supervisi itu saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya, saya ingat. Bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kepala sekolah itu mendapatkan laporan dari pengawas kalau kegiatan supervisi yang saya lakukan itu tidak sesuai karena tidak menggunakan buku teks pada saat itu. Apa cuma itu atau ada teguran yang lain? Ada hal lainnya? Sebenarnya saya diingatkan sama pengawas. Nah, mengapa tidak menggunakan buku teks pada saat itu? Nah, tetapi saya menjawab bahwa saya itu menggunakan sumber lain, ya seperti internet, PPT, yang mana juga itu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Oh begitu. Jadi Ibu ini sebenarnya sudah menggunakan sumber belajar yang lain Bu ya, seperti internet tadi Bu ya, kemudian PowerPoint ya. Cuman Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar gitu Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya sih saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau gitu Bu ya. Kemudian terkait proses belajar saya. Nah, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik di kelas.
Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan melakukan menggunakan buku teks dalam mengajar saya. Nah, walaupun mungkin kondisinya saat ini kan anak-anak sudah merasa nyaman dengan proses belajar yang sudah saya ajarkan di kelas. Nah, alhamdulillah sekarang saya merasa lega karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah dan dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu. Syukurlah Bu kalau Ibu sudah merasa lega. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, oke. Jadi Ibu akan ini Bu ya, mengajar pakai buku teks menyesuaikan dengan kurikulum Bu ya. Nah, jadi apa Ibu sudah yakin dengan komitmen Ibu? Insya Allah yakin Bu. Terima kasih banyak waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu terhadap permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan nanti saya menjadi teladan bagi anak murid saya. Oke, baiklah Bu Riri. Semoga Ibu bisa menjalankan mengajar yang seperti Ibu rencanakan tadi gitu ya, sesuai dengan keinginan pengawas dan sesuai dengan kurikulum yang ada gitu Bu ya. Itu saja semoga bisa Ibu jalankan ini semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu Iya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu Fitri ya. Oke. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Riri ya. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu ya. Jadi pertanyaannya itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya telah melakukan coaching dengan Bu Riri sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Melalui alur ini bisa menggali coach atau Bu Riri tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Nah, jadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta, terus sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Riri tadi ya, sehingga Bu Riri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu ya. Coaching sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu ya sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang hari ini Ibu lakukan? Mungkin yang ingin saya lebih kembangkan itu saya ingin mendalami lebih lanjut tentang coaching menggunakan alur Tirta ini supaya kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, semoga nanti Ibu bisa menjalankannya Bu ya ke depannya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Riri. Kita hari ini melakukan coaching Bu ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nah, yang pertama kita mendiskusikan rubrik penilaian Bu ya, dari kegiatan coaching kita hari ini. Nah, terus nanti coach dan coach ini akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum Bu ya?
Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach sebagai bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching Bu ya, kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ya pada saat coaching hari ini? Yang pertama itu present, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, itu tadi Bu ya, Ibu sudah menyampaikan. Nah, indikator ketercapaian pada coaching hari ini apa Ibu ya? Saya ingin coach ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dan mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, itu tadi Bu ya, untuk komunikasi kita di awal. Nanti saya akan melihat proses coaching yang akan Ibu Fitria lakukan ya. Dengan siapa Bu coachingnya? Dengan Bu Nelly. Oke, dengan Bu Nelly Bu ya, nanti akan saya amati dari proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Nelly. Mungkin itu saja dulu Bu ya, untuk pengawalan ini. Nanti kita ketemu di prosesnya. Baik Ibu. Ya, makasih Bu Yaya. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu Yaya. Apa kabarnya hari ini Bu Nelly? Dan apa ya kesibukannya ini? Alhamdulillah baik. Ini saya lagi sibuk mempersiapkan ujian semester, jadi membuat soal-soal gitu aja sih Bu. Oh ya, ini kebetulan nih Bu Yaya, ada yang mau saya curhatkan. Ibu ada waktu kah? Oh, bisa sekali. Kebetulan kan saya jam kosong nih, tidak ada pelajaran sejarah. Apa ini yang mau dicurhatkan Bu? Jadi gini Bu Yaya, ada anak buah saya, anak wali saya itu sudah beberapa kali bolos mata pelajaran biologi, ada juga sosiologi. Kemudian nilai-nilai tugasnya jadi banyak yang kosong. Kemudian dia juga ada tidak mengikuti ulangan harian. Nah, sementara ini sebentar lagi kan kita mau ujian ya Bu ya, tanggal 4 ya Bu ya, sekarang masih seminggu lagi kita mau ujian. Nah, anak ini sudah saya panggil, sudah saya kasih beritahu bahwa ada nilaimu yang kosong dan ada belum mengikuti ulangan harian. Tapi kok sampai sekarang belum ada pergerakan dari anak ini. Saya ini masih sibuk membuat soal. Jadi saya ini apa ya kira-kira yang harus saya lakukan ya Bu ya? Oh, jadi yang mau Ibu Nelly bicarakan ini siswa Ibu yang kelas 11D itu ya Bu ya? Oh iya Bu itu. Iya Bu, jadi saya ini mau curhat masalah itu. Saya sudah tadi udah memanggil tapi belum ada inisiatif dari anaknya. Jadi nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Jadi saya ingin membantu anak ini supaya dia bisa tidak bolos lagi, kemudian bisa melengkapi nilai-nilai tugasnya dan mengikuti ulangan harian susulan gitu Bu ya. Karena mungkin dia ini ada kesulitan. Karena saya takutnya nanti gini Bu, kalau nanti nilainya banyak yang kosong, dia akan mengalami kesulitan untuk ujian Bu. Karena nanti kalau ada nilai kosong, peserta itu bisa diblokir di GCR, jadi dia tidak bisa mendapatkan link untuk mengikuti ujian. Jadi saya ingin apa yang kira-kira yang bisa saya lakukan ini Bu ya?
Jadi Ibu Nelly ini sebenarnya ingin membantu si anak ini Bu ya, supaya anak ini bisa lah ya Bu ya, tidak bolos lagi gitu ya, mengejar nilainya gitu. Iya Bu. Terus nih Bu, sikap atau perubahan apa yang Ibu harapkan untuk anak seperti ini? Jadi saya sih berharap anak ini tidak bolos lagi, kemudian dia bisa melengkapi semua nilai tugasnya, bisa menyusul ulang harian yang dia tinggalkan gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin bisa mengungkapkan masalah yang dihadapi, karena sepertinya saya lihat anak ini seperti ada masalah gitu loh Bu, cuman mungkin belum bisa dia ungkapkan. Kalau nih Bu ya, kalau misalkan nih murid yang tidak bermasalah, yang tertib dia di sekolah, itu kan dari angka 1 sampai 10 tuh rentangnya 10 lah ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu ya, menurut Bu Nelly nih, anak ini ada di angka berapa ya sekarang? Kalau menurut saya seperti anak ini ada di angka 5 Bu, karena anak ini banyak nilai tugas dan ulang harian yang belum lengkap gitu Bu ya. Kemudian dia sampai sekarang ini belum ada pergerakan, sementara sebentar lagi kita mau ulangan semester. Jadi saya kira angka 5 deh Bu. Angka 5 ya. Baiklah Bu Nelly, berarti ya di kisaran angka 5 ya berarti ya. Terus Bu Nelly, untuk kedepannya nih, paling tidak Ibu Nelly ini menginginkan atau melihat anak ini ada di angka berapa kira-kira? Sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih Bu ya. Saya sih ingin anak ini cukup di angka 8. Apa yang akan Ibu lakukan gitu loh agar anak ini sampai di angka 8? Nah, itulah yang saya pikirkan Bu, apa ya yang bisa saya lakukan agar anak ini bisa melengkapi semua tugasnya dan bisa memberikan alasan kenapa selama ini dia banyak nilai dan ulangan harian yang belum dia ikuti. Jadi gini, menurut Ibu anak ini sukanya diperlakukan seperti apa? Yang membuat dia bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Jadi mungkin saya ini akan memulai dengan mengajak dia ngobrol dari hati ke hati. Mungkin dari situ dia bisa mengungkapkan alasannya kenapa dia selama ini banyak membolos dan nilainya juga kosong gitu ya. Mungkin ada masalah yang dia hadapi, entah itu dari dirinya sendiri atau dari guru atau mungkin teman atau bahkan mungkin ada masalah keluarga yang dia hadapi Bu gitu. Jadi saya juga gini sih Bu, mau memberikan dia tenggat waktu. Dengan waktu ini sebelum ulangan semester saya berikan tenggat waktu sekitar 1 minggu supaya dia bisa mengejar semua nilai dan ulangan yang tertinggal itu. Kemudian mungkin saya juga akan ini deh Bu, akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya Bu, supaya orang tuanya bisa mengawasi belajarnya di rumah gitu Bu. Oke, baiklah Bu Nelly ya. Jadi Ibu akan melakukan yang mana yang paling memungkinkan Bu Nelly ya, dalam waktu dekat atau dalam minggu ini Bu Nelly. Saya rasa saya mau mulai dari hari ini deh Bu. Kebetulan ini nanti jam istirahat kedua ini kan panjang waktunya. Saya rasa saya bisa ngobrol agak lama dengan anak ini, jadi mungkin bisa lebih terbuka ya. Kemudian bisa memberikan alasan kenapa dia melakukan itu. Baik Bu Nelly, apa yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Iya Bu, tadinya tuh saya tuh nggak merasa kayak bingung apalagi yang harus saya lakukan terhadap anak ini gitu Bu ya. Jadi sekarang saya sudah dapat solusinya nih Bu dari permasalahan ini. Jadi nanti saya akan mengajak anak ini ngobrol dulu hari ini insya Allah Bu ya. Kemudian nanti saya kasih dia
batasan waktu, tenggat waktu sebelum ulangan semester harus sudah selesai semua. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Saya rasa itu sih Bu. Baiklah Bu Neli, semoga nanti anak ini bisa berubah Bu ya, dan dia tekunlah peribahasanya ke sekolah, tidak yang namanya bolos-bolos lagi. Oke Bu Neli, nanti kalau kita ketemu ya kita cerita lagi lah ya bagaimana nanti perkembangan anak ini. Iya Bu ya. Ini terima kasih banyak sekali Bu ya, waktunya sudah meluangkan waktu, udah mendengarkan curhatan saya Bu ya. Sama-sama Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Yaya. Selamat siang Bu Riri. Itu tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu ya. Tadi Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nelly. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca kita melakukan observasi ini Bu ya. Nah, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan Bu ya, identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur ini bisa menggali coach ini menemukan solusi dan permasalahannya. Proses coaching ini yang saya perhatikan sudah berjalan dengan baik ya Ibu ya, sesuai dengan alur Tirta, dan sudah berusaha, Ibu juga sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya kepada tadi coach kita adalah Ibu Nelly, sehingga Ibu Nelly ini bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Coaching sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching kita ya. Nah, yang berikutnya sebelum penutup, nah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang hari ini dilakukan? Saya lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, ya mungkin itu saja ya untuk kegiatan observasi saya hari ini terhadap Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum